Woi, balik lagi sama gue Jovito Sain. Gimana kabar lu pada cuy? Sans nggak? Harus sans lah. Dan kali ini gue pengen ngadain Q&A tipis sih sebenarnya. Jadi gue ngadain story nih. Nah ini, terus gue penasaran kalian ada pertanyaan apa sih sama gue? Maksudnya kalau ya kepo-kepo dikit nggak apa lah. Jarang-jarang kan gue sharing, biasanya ya video standar gitu. Gue juga nggak pernah live jawab-jawab. Makanya nih, gue penasaran kalian nanya apa aja, dan gue udah ada sekitar 10 pertanyaan yang bakal gue jawab di video ini. Ya sebenarnya ini gue sortir singkat aja sih, kira-kira apa yang menarik dibahas di video ini. Oke, kita mulai aja ya dari yang pertama. Dari Anjay 502Q. Waktu di LA ketemu sama artis siapa aja? Nah, ini sebenarnya banyak banget jadi pertanyaan. Orang-orang tuh nanya kayak, karena kan LA tuh kayak Hollywood gitu kan, gila ya, artis segala macam. Terus nanya udah pernah ketemu siapa aja. Gue sih sebenarnya ketemu tapi gue nggak pernah foto. Jadi gue kayak iya udah biasa aja. Ya gue males sih sebenarnya foto sama artis, nggak tahu kenapa cuy. Jadi gue udah pernah ketemu kayak Resgal itu gue foto tuh berdua karena waktu 2017 gue masih norak gitu kan, baru awal-awal. Terus abis itu gue pernah ketemu Benjamin Cake, kalau kalian tahu, kalau kalian main di dunia sneakers. Gue pernah ketemu juga Fast Clan, kalau kalian tahu itu gue ketemu Sinikan. Adab kok nggak salah lagi nggak ada, si Banks gue belum ketemu. Face K, nah itu pokoknya beberapa gue ketemu dari Face Clan. Gue pernah ketemu sama David Dobrik satu vlog squad ya. Jadi dia waktu itu lagi clubbing, pas gue datang dia itu mau bubaran. Jadi kayak tablenya sebelahan gitu deh sama David Dobrik, ramai banget cuy. Terus temen gue pernah ngeliat juga, kita lagi satu tempat, gue nggak ngeliat tapi temen gue notice kalau ada Madison Beer. Jadi sebenarnya banyak banget cuy. Terus King Bah gue ngeliat, jadi si King Bah itu lagi ngadain acara yang gue ketemu orang step up itu ada King Bah juga di sana. Banyak sih ketemu tapi gue nggak bisa mention semuanya cuy. Sekarang suka lupa gitu karena lu nggak foto, terus juga nggak inget-inget banget kayak oh ya udahlah ketemu. Jadi gue nggak gitu inget banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari First Cassette, nanya Jovito ambil jurusan apa sih katanya. Nah gue tuh sebenarnya ngambil jurusan komunikasi di Santa Monica College. Gue itu ngambil D3, jadi associate degree. Nah selain itu gue juga ngambil certificate public policy. Jadi gue nggak cuma associate degree D3 nya komunikasi dari Santa Monica College, gue juga ngambil kayak sertifikat gitu deh, kayak ada bukan pelatihan juga sih, pokoknya ada sertifikat di public policy. Jadi lu ngambil extra kelas terus dapat sertifikat. Nah biasanya tuh kadang lu bisa kerja pakai sertifikat itu juga gitu. Nah terus gue tuh ngambil associate degree-nya, degree gue itu bisa transfer. Jadi kan namanya degree-nya AA gitu kan, associate degree. Nah AA strip T, jadi AAT transfer, belakangnya tuh T stands for transfer. Jadi kalau misalnya gue mau transfer ke Sisan, itu ya gue udah tinggal daftar. Sebenarnya gue sekarang udah lulus nih, tiba-tiba gue mau ngelanjutin lagi ngelarin biar S1 gitu, ya gue tinggal daftar sebenarnya. Nah terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fahri Rahman Tijo, yang mendasari lu akhirnya balik ke Jakarta. Nah jadi gini, gue itu kan dari 2017 ke 2020 nih, gue balik 3 tahun. Sebenarnya seharusnya college itu 2 tahun, tapi gue ngaret jadi 3 tahun gitu kan. Terus kalau misalnya gue mau lanjut lagi uni itu perlu 2 tahun lagi. Jadi sebenarnya tuh 2 tahun college, 2 tahun universitas. Jadi gabung jadi 4 tahun untuk lu dapat gelar S1 atau bachelor degree. Nah gua itu ngambil karena telat, jadi gue 3 tahun dan 2 tahun. Akhirnya kebetulan karena 3 tahun gue pas lulus, gue pas corona. Terus kayak gue bingung nih mau ngapain di sana kan, tuh lagi hektiknya banget tuh, ada BLM, terus corona. Gue sempet nggak keluar berapa bulan, 2 bulan nggak usah, gue nggak keluar rumah sama sekali, completely di rumah. Cuma keluar tuh cuma grocery shopping, belanja doang. Akhirnya ya udah deh, gue mutusin kayak ya udah gue balik dulu deh, kayak break dulu, atau misalnya nyari kerjaan lah di sini. Ntar kalau misalnya udah mendingan baru gue lanjutin S1 lagi. Sebenarnya gue tuh malas banget sekolah, gue pengen cepet-cepet kerja. Terus kayak kebetulan pas balik dapet kerja, ya udah. Nah ngomongin kerjaan, ada juga yang nanyain dari Renaldi MW_, kerjaan lo ngapain sih Jov? Nah gue tuh sebenarnya kerja di Kick Avenue, gue jadi asisten produser. Jadi gue ngurusin konten YouTube sih sebenarnya, karena gue udah lama di YouTube kan. Terus akhirnya gue ditarik, dan nih lu bantuin Kick Avenue mau bikin channel namanya Kick Avenue TV buat hiburannya di situ deh. Pokoknya Kick Avenue kita bagian tim produksinya, gue di situ jadi asisten produser. Nah terus ada lagi nanya mal.voy, kok bisa tiba-tiba di kantor Kick Avenue ngap? Nah gue itu di Kick Avenue gara-gara ini lucu banget sih. Gue jadi main golf, pengen driving di Pondok Indah, pengen latihan. Tiba-tiba gue ketemu Jejo di situ. Terus akhirnya gue ngobrol, terus dia nanyain, lu gimana sekarang, udah kelar kuliah? Gue bilang iya udah kelar nih, udah for good. For good itu artinya ya lu udah selesai gitu,
udah cabut ke Indo. Terus dia nanya, ya udah terus lu nyari kerja apa gimana? Terus gue bilang, ya kayaknya gue sambil nyari kerja sih, itu gue udah nganggur kayak 3 bulan gitu, luntang-lantung kerjanya main doang di rumah setelah balik. Terus dia nawarin, ya udah lu mau kerja di Kick Avenue apa USS? Dia bilang kayak pilih deh. Terus ya udah akhirnya gue pilih ke Kick Avenue. Terus akhirnya gue di invite buat interview, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue masuk Kick Avenue jadi assistant producer. Shout out buat Jejo, thank you banget loh. Gue kenal Jejo itu dari 2018. Jarang ketemu, jarang kontak-kontakan, tapi he's a humble guy. Orangnya baik banget, kalau ketemu sama aja sih, baik banget orangnya. Nah sebelum lanjut Q&A-nya, gue mau ngasih tahu nih kalau gue dikirimin lagi paket sama Scarlett Whitening. Jadi gue dikirimin 2 nih, Brightly Ever After Serum dan juga Acne Serum. Nah, gue tuh sebenarnya udah nyobain yang ini udah sekitar 1 minggu 2 mingguan. Adik gue juga punya dan pas banget si Scarlett Whitening ini dia ngirimin Acne Serum lagi. Gue tuh baru tahu, jadi gue kira kan kemarin gue dikirimin yang body care. Ternyata mereka juga punya yang face care. Terus dia katanya mau ngirimin lagi, gue bilang kayak ya udah kirimin aja. Karena gue juga pakai ini udah mau habis nih punya adik gue di atas. Terus ya udah ini gue pengen pakai pagi-pagi. Gue biasa sih pakai pagi sama malam sebelum tidur. Jadi dia tuh pakainya 2-3 tetes di muka. Habis itu ya kalian diamin aja. Nah, karena gue jerawatan jadi gue pakainya yang ini kan. Terus adik gue juga belinya yang ini. Terus katanya tuh ini dipakai setelah kalian udah nggak jerawatan atau kalian nggak jerawatan kalian pakainya yang ini. Ntar mungkin kalau gue udah nggak jerawatan gue tuh seneng deh kalau misalnya Scarlett mereka bentuknya kayak bagus gitu, terus kayak mini. Dia tuh ini 15 mili loh. Terus juga registered di BPOM ya, biasa lah. Maksudnya kemarin juga body care-nya BPOM ya, masih juga BPOM sih. Karena sekarang banyak banget kosmetik yang kayak nggak jelas gitu loh, nggak ada BPOM. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya sih Brightly Ever After Serum sama Acne Serum ini isinya beda cuy. Makanya dibilang yang ini tuh buat kalau kalian udah mulus nggak jerawatan, yang ini buat yang jerawatan. Karena emang isinya beda dan kegunaannya juga beda. Karena kebetulan tadi gue habis mandi udah cuci tangan, gue mau pakai dulu nih. Jadi rutin gue gini sekarang pagi sama sebelum tidur. Tapi seneng ya kalau ngeliat botol baru gini, botol adik gue udah sisa dikit banget kemarin gue pakai. Jadi kalian pakai 2-3 tetes. Tuh. 2, 3. Tinggal dirasain aja ke seluruh muka. Gila gue lama-lama jadi kayak beauty vlogger gitu. Tapi gue gak tau sih karena sekarang kayak udah mulai shifting ya. Kalau misalnya cowok itu udah mulai kayak perawatan gitu. Ya, semoga aja tetap cocok sih ya. Gue sih so far enakan sih muka gue, maksudnya ini juga tadinya ada jerawat-jerawat parah, sekarang udah mendingan banget menurut gue. Kalian lihat deh 2017 tuh parah banget menurut gue. 2017-18 muka gue hancur banget. Karena sekarang udah mendingan. Tapi tinggal ini nih kayak jerawat batu gitu loh. Tapi ya udah mau gimana cuy, susah banget perawatan sih muka. Gue salut sih sama cewek yang kayak bisa banget merawat mukanya. Ntar gue tunjukin deh ya setelah gue rutin pakai ini gimana perubahan ini. Karena gue masih ada jerawat nih kanan kiri sama di muka tipis-tipis lah. Ntar gue kasih lagi di next video ya perbandingan gue yang sekarang sama selanjutnya. Nah kalau kalian mau order, kalian bisa order di description box. Ini harganya cuma 75. Jadi harganya tuh kayak yang kemarin itu loh, body care-nya juga kan 75an. Enak sih sekarang ya, satu harga buat semuanya. Tapi nggak kaleng-kaleng, cobain deh. Lanjut nih Q&A. Nah this is me nanya nih, how old are you ngap? Gue sih umur 21 tahun sekarang, jadi udah legal sih, udah enak banget 21. Tapi bebannya makin kerasa tuh, anjing gue udah 20 tahun, 21 tahun, udah dewasa, udah mulai nih nyari duit gitu kan, udah nggak kuliah lagi kan, udah lulus, udah makin banyak sih bebannya sebenarnya. Gue tahun ini 22, tanggal 12 Juni, soalnya gue lahir tahun 99. Nah terus ada lagi yang nanya nih dari Gerald Marcelino _ yang lu di Amrik lebih nyaman bergaul sama orang Indo tinggal di Amrik atau sama orang Amrik asli. Nah kalau mungkin kalian nggak tahu, kalau kalian lihat dari vlog-vlog gue itu kan banyakan sama orang-orang Indo ya. Yang the latest video gue tuh pasti sama anak-anak Indo gue, teman-teman Indo gue yang di LA. Kalau kalian ngikutin gue dari awal banget, gue sempet bikin vlog sama temen gue yang bukan orang Indo. Gue itu sebenarnya 2017 sampai 2018 gue main sama orang lokal, tapi gue nggak suka main sama bule. Nggak tahu kenapa nggak nyambung cuy. Biasanya gue main sama orang hitam, kalau nggak sama orang Meksiko. Jadi mereka lebih chill vibes-nya, lebih nyantai, lebih kayak anak tongkrongan lah menurut gue. Kalau orang bule tuh kadang kaku gitu cuy. Gue kalau misalnya nge-jokes kayak nggak masuk aja gitu, ngelawaknya nggak masuk, bercandaan. Jadi gitu. Tapi gue 2018 sampai 2020 gue full main sama orang Indo sih. Kadang gue kayak aduh malas, karena kan lu ngerasa gimana ya, lu ngerasa lebih relate aja gitu sama orang Indo. Kayak oh lu sama kampungnya sama gue, ya udah kayak lebih ada ikatan batin sendiri kalau sama orang Indo di luar negeri cuy. Itu
ngaruh banget sih. Tapi gue masih follow-followan kok, kadang ya reply story kayak basa-basi gitu kan. Karena ya kalau misalnya gue kesana nanti kan ya ada orang juga yang gue kenal di sana, dan yang asik sih banyak, konyol-konyol sih, apalagi kayak orang hitam Meksiko tuh deh pecah. Lo harus kenal sih sebenarnya. Bisa ngakak tuh kalau sama orang putih, karena nggak bisa ngakak. Oke, ada lagi dari Kang_Sadboy24. Gimana caranya bisa cepat bahasa Inggris? Oke, gue kasih tahu nih ya tipsnya. Jadi TOEFL itu kan ada 4: reading, writing, listening, and then speaking terakhirnya. Jadi ada 4 itu. Nah, gue sebenarnya itu paling tinggi ada listening. Jadi tiap orang tuh masing-masing ada kelebihannya. Mereka ada yang bisa nulisnya jago, ada yang bacanya jago, ada yang dia ngomongnya jago, ada yang ngedengernya jago. Gue itu ngedengerin jago. Kenapa? Karena gue dari YouTube. Gue dulu seneng banget nonton YouTube bahasa Inggris. Gue tuh dari SMP kayaknya deh, gue udah nonton PewDiePie nggak pakai subtitle, jadi ya udah gue dengerin aja. Nah, itu sebenarnya ngebantu banget. Kalau misalnya kalian sering baca artikel, bisa jadi reading kalian yang tinggi. Jadi orang itu masing-masing punya kalian masing-masing. Kalau kalian tes TOEFL, karena dari 4 itu biasanya 1 ada yang paling tinggi, dan itu yang secara nggak langsung paling sering kalian lakuin. Nah, kalau misalnya kalian mau gedein listening kalian, saran gue adalah nonton YouTube. Kalau misalnya kalian mau gedein reading kalian, itu saran gue adalah kalian sering-sering baca artikel bahasa Inggris, karena itu rada susah kan, kadang kalimatnya tuh nggak semuanya gampang gitu kalau reading. Terus kalau misalnya writing, ya kalau misalnya kalian curhat pakai bahasa Inggris bisa, itu writing ngebantu banget. Gue tuh paling jelek di writing karena gue paling jarang nulis esai bahasa Inggris gitu. Nah, terus kalau misalnya speaking, saran gue kalian adalah masuk Omegle aja atau Ome TV. Kalian ngobrol. Gue tuh sebelum gue berangkat ke US, gue di sini di rumah itu gue ngobrol sama orang random gitu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena gue pengen latihan. Gue nggak mau tiba-tiba nyampe sana kayak gue nggak bisa bahasa Inggris. Kalian latihan aja ngobrol dari Omegle atau Ome TV, itu ngebantu banget sih buat gue. Nah, ada lagi nih pertanyaan Neki.am, kalau udah selesai pandemi mau liburan atau ngapain gitu? Gue sih pengen banget liburan. Gue nggak bohong, gue ngerasa karena gue balik pas corona, terus kayak 3 bulan 4 bulan gue nganggur, tapi gue nggak ngerasain liburan. Karena kan ya lu lagi corona mau kemana sih? Terus gue sekarang ngerasain gue kerja bolak-balik kantor, udah mulai ngerasa kayak anjing gue butuh liburan nih, nggak bisa nih. Gue kerja 5 hari, 2 hari libur, menurut gue tuh kayak ya belum puas gitu. Gue pengen liburan kayak yaudah gue nggak mau mikirin kerjaan kayak berapa hari gitu, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ntar ya sekalian liburan aja. Tapi ya ntar sih sambil nunggu waktu, sambil nabung, sambil nungguin pandemi, ya enjoy dulu aja sih. Soalnya ya ini nikmatin aja kayak one day trip, mungkin gue kemana seharian gitu aja sih, tapi belum bisa yang jauh-jauh. Tapi gue pengen banget liburan sih, parah mumet banget. Oke, last but not least, Mary NNZ. Satu hal yang diulang kalau balik lagi ke masa-masa high school apa bang? High school gue, SMA gue kan asrama ya, pecah cuy, banyak banget cerita sih. Sebenarnya yang gue tunjukin di YouTube itu kayak masih sepersekian gue cerita. Banyak banget sih kenangannya kalau gue SMA tuh, dari mulai gue dihukum sama senior gue lagi sama senior gue tiba-tiba dihukum, terus gue tiba-tiba sama pembina dihukum, terus gue yang ada gue disuruh ngerayap tengah malam, terus gue yang dibangunin tengah malam. Udah random banget sih. Banyak sih yang request cerita-cerita itu, tapi gue masih nggak tahu nih kalau gue cerita bentrok nggak sama sekolah. Gue nggak tahu sih, ntar takutnya tuntut apa gimana. Tapi pecah sih cerita-cerita di SMA tuh, gokil. Oke, jadi itu aja. Thank you banget cuy yang udah nanya Q&A ini. Sumpah gue tuh sebenarnya lagi hektik banget. Gue pengen banget balik ke YouTube. Gue nggak bohong deh, gue sebenarnya kangen banget bikin video. Tapi gue nggak tahu ya, namanya juga orang kerja ya. Gue sekarang baru ngerasain kayak banyak YouTuber yang pensiun gara-gara kerja ya, karena emang nggak bisa gitu menurut gue. Karena lu 5 hari udah kepers otak lu, 2 hari waktunya istirahat, ya udah lu mau, kecuali lu emang kayak emang yang oke yang lu energinya lebih, susah banget cuy. Sumpah gue masih coba cari ritmenya sih. Pengen banget gue sebenarnya balik ke YouTube. Tapi ya mungkin kalau kalian pengen lihat video-video tipis, lu suka gak sih kalau misalnya gue bikin story kayak gitu? Kalau misalnya emang suka, ya paling gue uploadnya banyakin di Instagram story gue aja. Karena kan gue gak bisa yang ngedit, ngupload, jadi ya gue mainan story aja, mungkin paling enak kali ya. Coba kalian komen dong di bawah, kalian lihat juga Instagram gue @jovitosain. Gue gak gitu banyak upload story, karena gue gak tahu kalian pengen lihat apa enggak. Gue takutnya tuh kadang ganggu gitu loh, kayak anjing yang selebgram titik-titik kayak gitu. Gue gak mau yang kayak gitu cuy. Tapi kalau misalnya emang lu request ya nggak masalah sih. Tapi ya udah, thank you banget ya udah nonton. Sumpah gue appreciate banget kalian yang, ya gue sebenarnya malas juga sih nungguin kayak orang bikin video kayak lama-lama jeda-jeda nggak ada kepastian gitu. Tapi thank you banget buat Aruna Gengs Coy yang udah stay sama gue dari 2017, 18, 19 atau dari 2020 juga. Thank you banget, gue appreciate banget. Kalau misalnya kalian mau reach out gue di
gitu, thank you